Kalau sesuatu itu sudah sesuai dengan hukum, maka otomatis sudah adil. Bayangkan ada seseorang mencuri makanan, bukan karena ingin melakukan kejahatan, tetapi karena anaknya sudah 2 hari tidak makan. Secara hukum, mengambil barang milik orang lain tanpa hak itu bisa dikategorikan sebagai pencurian. Lalu pertanyaannya, apakah orang tersebut harus dihukum? Kalau kita menjawab iya, harus dihukum. Hukum harus ditegakkan. Berarti kita berada pada sisi yang mendukung kepastian hukum. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkata, wait, tunggu dulu. Kita harus melihat alasan dan kondisi orang tersebut. Itu berarti kita bicara tentang namanya keadilan. Nah, di sini letak ya persoalan menariknya. Hukum itu seringkali berjalan beriringan dengan keadilan. Tetapi apakah keduanya itu selalu sama? Jawabannya tidak selalu. Dan justru di titik inilah kita bisa melihat bagaimana pekerjaan seorang hakim, seorang jaksa, advokat, ataupun aparat penegak hukum lainnya yang tidak hanya sekedar membaca pasal-pasal saja. Jadi hukum itu bukan hanya sekedar apa pasalnya, tetapi juga bagaimana hukum itu dapat diterapkan kepada manusia. Sebelum kita membandingkan keduanya, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan keadilan. Jadi secara sederhana, hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ada larangan, ada kewajiban, ada hak, dan ada juga sanksi. Jadi hukum itu memberikan suatu batasan bahwa ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, sementara keadilan itu berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih luas. Keadilan itu berkaitan dengan apakah seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Apakah perlakuan terhadap seseorang itu sudah proporsional dan apakah suatu keputusan itu dapat diterima secara moral dan secara sosial. Jadi sederhananya hukum itu memberikan aturan, sedangkan keadilan itu mempertanyakan apakah penerapan aturan ini itu sudah menghasilkan suatu perlakuan yang patut dan proporsional. Kemudian masalahnya adalah tidak semua aturan yang sah secara formal itu otomatis memberikan rasa keadilan dalam setiap kasus. Dan juga sebaliknya, sesuatu yang menurut kita adil secara moral itu belum tentu diperbolehkan di dalam hukum. Nah, disinilah muncul ketegangan antara kepastian hukum dan juga keadilan. Ada pandangan yang paling sederhana. Kalau sudah ada aturannya, ya tinggal diterapkan. Sekilas memang masuk akal. Jadi kalau ada orang yang melanggar aturan, maka bisa langsung diberikan sanksi. Tetapi persoalan hukum itu tidak selalu sesederhana itu. Persoalan hukum itu tidak selalu bisa dijawab hanya sekedar melihat pasal, hanya sekedar melihat black letter of law-nya. Kenapa? Karena setiap perkara itu punya konteks. Dua orang itu bisa melakukan perbuatan yang secara formal itu terlihat sama,
tetapi punya latar belakang yang sangat berbeda. Saya kasih contoh, orang pertama mencuri makanan karena ingin mendapatkan suatu keuntungan pribadi. Orang yang kedua mencuri makanan itu karena berada dalam kondisi yang terdesak. Nah, kalau kita lihat secara normatif, perbuatannya mungkin sama, sama-sama memenuhi unsur tertentu, yaitu pencurian. Nah, ketika, hakim menentukan konsekuensi hukumnya, konteks tersebut ini menjadi sangat penting. Karena keadilan itu tidak hanya bertanya apa yang dilakukan, tetapi juga mengapa dilakukan, bagaimana keadaan pelakunya, apa akibat perbuatannya, dan apakah sanksi yang akan diterapkan ini itu sudah proporsional. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah pertanyaan yang paling mendasar, apa sih tujuan hukum itu sendiri? Ya, sekarang kita balik pertanyaannya. Kalau hukum itu tidak selalu sama dengan keadilan, apakah kita boleh mengabaikan hukum demi alasan keadilan? Jawabannya tidak juga. Nah, ini yang sangat penting untuk saya mengedukasi. Karena kalau setiap orang itu mengatakan, menurut saya ini tidak adil, maka saya boleh melanggar hukum. Maka yang terjadi adalah chaos atau kekacauan. Bayangkan kalau setiap orang itu menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Orang yang melanggar aturan mengatakan, menurut saya tindakan ini benar. Orang lain juga mengatakan, menurut saya tindakan ini juga benar. Akhirnya tidak ada lagi standar yang yang diterapkan gitu. Karena itu negara hukum itu membutuhkan kepastian hukum. Masyarakat itu membutuhkan aturan yang dapat diprediksi. Orang orang itu harus mengetahui, hal-hal apa yang dilarang, hal-hal atau perbuatan apa yang dibolehkan, apa konsekuensinya. Jadi kita tidak bisa hanya mempertentangkan hukum dan keadilan secara ekstrim, ya, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa diterapkan sedemikian rupa sehingga kepastian hukum itu tetap terjaga dan rasa keadilan itu tidak terabaikan. Ya, lalu siapa yang punya hak untuk menentukan, keadilan? Apakah seorang hakim? Apakah masyarakat? Apakah korban atau pelaku atau negara? Atau moralitas? Jawabannya sekali lagi, tidak sederhana itu. Karena keadilan itu memiliki dimensi objektif dan dimensi subjektif. Nah, bagi korban, keadilan itu mungkin berarti pelaku itu harus mendapatkan hukuman. Bagi si pelaku, keadilan itu mungkin berarti mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa membela diri. Bagi masyarakat, keadilan mungkin berarti adanya kepastian hukum bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan. Nah, sementara bagi negara, keadilan itu harus berjalan bersama-sama dengan kepastian hukum atau juga dengan kepentingan umum. Nah, karena itu, dalam suatu proses peradilan itu membutuhkan suatu institusi. Ada seorang hakim, ada seorang jaksa, ada seorang advokat, ada penyidik, ada mekanisme pembuktian, dan juga ada prosedurnya. Jadi tujuannya itu adalah agar keputusan hakim itu tidak hanya berdasarkan emosi, karena keadilan itu tidak boleh berubah menjadi suatu hal yang bersifat pembalasan dendam gitu ya. Tapi sebaliknya, kepastian hukum itu juga tidak boleh berubah menjadi suatu hal yang ketidakadilan yang yang mekanis gitu ya. Ya, untuk kesimpulannya, apakah hukum selalu sama dengan keadilan? Tidak selalu. Hukum itu memberikan standar normatif,
Keadilan memberikan orientasi tentang bagaimana standar tersebut seharusnya menghasilkan perlakuan yang layak dan proporsional. Ketika kita membutuhkan kepastian hukum, ya, ya karena tanpa kepastian itu masyarakat itu kehilangan pegangan. Kita juga membutuhkan keadilan karena hukum tanpa keadilan itu dapat kehilangan legitimasi moralnya. Tuh. Jadi hukum atau keadilan, bagaimana memastikan hukum itu ditegakkan dengan cara yang adil. Nah, ketika kita menjadi penegak hukum, bukan sekedar mengetahui apa yang tertulis dalam pasal, tapi juga kita harus memahami kapan aturan itu diterapkan, kepada siapa, bagaimana penerapannya, dan apa akibatnya pada manusia. Dan ini mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia hukum, itu agar kita bisa menjaga hukum itu tetap memiliki pastian tanpa kehilangan rasa keadilan. Oke, menurut teman-teman semua, ketika hukum bertentangan dengan keadilan, mana yang harus diutamakan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan kalau Anda tertarik tentang pembahasan hukum, silakan untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan hukum lain. Selamat sukses.